Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar mahasiswa dan mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika, khususnya program studi S1 Ilmu Komunikasi. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa produktif berkarya dari hari ke hari. Pada hari ini, saya Robikal Muntaha Meliala senang sekali menjumpai Anda pada video pembelajaran pertemuan 5, yaitu efek komunikasi massa. Teman-teman, pada minggu lalu kita sudah mengetahui bahwa ada model komunikasi massa yang tepat untuk menganalisis kasus komunikasi massa yang berlangsung di sekitar kita. Lalu, efek kehadiran media massa yang ada di sekitar kita otomatis juga akan mengakibatkan efek komunikasi massa. Nah, efek komunikasi massa ini menurut Donald K. Robert adalah perubahan perilaku manusia setelah diterpa pesan media massa. Karena fokusnya pesan, maka efek haruslah berkaitan dengan pesan yang disampaikan media massa. Jadi, saat kita menerima asupan informasi dari media massa atau mengkonsumsi informasi dari media massa, kita diterpa oleh media massa secara langsung maupun tidak langsung. Nah, terpaan itulah yang mengakibatkan kita menjadi tahu tentang sesuatu ataupun tidak tahu tentang sesuatu. Nah, ini yang disebut sebagai efek yang kita rasakan setelah diterpa oleh pesan media massa. Nah, jenis-jenis efek sendiri menurut Kate Erstem dan John E. Bowes ada efek primer dan efek sekunder. Efek primer ini adalah efek yang secara langsung dirasakan oleh audiens, penonton, pendengar, ataupun pembaca setelah diterpa informasi atau isi pernyataan dari media massa. Efek ini meliputi pengertian dan pemahaman terhadap sesuatu realitas. Sedangkan uh, efek sekunder adalah efek yang berada di bawah pengawasan si komunikator media massa. Jadi efek ini merupakan perubahan tingkat kognitif, yaitu tingkat pengetahuan dari si audiens itu sendiri, lalu perubahan tingkat afektif, perasaan, menjadi suka ataupun tidak suka atas realitas, ataupun yang terakhir adalah perubahan sikap atau behavioral yang dirasakan audiens saat diterpa oleh informasi media massa. Efek media massa dikemukakan juga oleh Stephen M. Covey yang mengkategorikan dibagi atas 5 bagian. Yang pertama adalah efek ekonomi. Efek ekonomi ini sendiri adalah efek yang dirasakan oleh audiens atau penonton setelah diterpa pesan media massa, semakin produktifkah dia dalam berkarya dan mencari uang atau tidak. Dan efek ekonomi ini juga dapat diindikasikan melalui kegiatan perdagangan atau jual beli yang dilakukan audiens setelah diterpa oleh media massa. Contohnya dengan banyaknya iklan-iklan yang masuk via radio, televisi, atau surat kabar, apakah itu mempengaruhi kegiatan perdagangan atau jual beli yang dilakukan antara produsen yang menayangkan iklannya di media massa dengan konsumen, yaitu audiens dari target halayak si media massa itu sendiri. Yang kedua adalah efek sosial. Efek sosial di sini adalah efek yang dirasakan oleh audiens, penonton, pendengar ataupun pembaca setelah mengetahui informasi baru dari media massa dan bagaimana mereka mengaplikasikan itu di dalam kehidupan sosial, baik itu untuk didiskusikan atau berpartisipasi dalam pembangunan. Contoh ketika program Metro TV menayangkan suatu kebijakan baru yang di-launching pemerintah terkait pembuatan IKTP yang harus dilakukan pemotretan ulang bagi warga DKI Jakarta, karena sekarang IKTP warga DKI Jakarta tidak ada kata DKI-nya lagi tapi DKJ, mengingat ibu kota negara sudah pindah ke Kalimantan. Maka dari itu efek sosial yang dirasakan oleh penonton apakah langsung buru-buru untuk melakukan pemotretan ulang di kantor kelurahan terdekat atau semakin menghiraukannya. Nah, ini disebut dengan efek sosial. Bagaimana si penonton, pendengar atau pembaca merasa tergerak untuk berpartisipasi dalam pembangunan secara sosial atau tidak. Nah, yang ketiga adalah efek penjadwalan kegiatan sehari-hari. Maksudnya adalah dengan berbagai macam
program yang ditayangkan oleh media massa, apakah ini akan menjadi suatu halangan bagi kita penonton audiens untuk menjadwalkan kegiatan kita sehari-hari? Karena ada kalanya memungkinkan bagi beberapa masyarakat yang sudah menyukai suatu program sehingga ada beberapa kegiatan yang harusnya dilakukan pada waktu yang bersamaan akhirnya terbentur dan lebih mementingkan untuk menonton, mendengar, ataupun membaca media massa itu sendiri. Nah, ini disebut dengan penjadwalan kegiatan sehari-hari ya. Yang keempat adalah efek hilangnya perasaan tidak nyaman. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa komunikasi massa ini juga mempunyai fungsi to entertain atau menghibur. Banyak berbagai sajian program acara hiburan di televisi, radio yang dapat kita konsumsi atau kita dapat asup. Oleh karena itu, semakin kita merasa senang dengan acara itu, efek relaksasi ataupun melepaskan kepenatan atau stres sementara itu dapat tertuangkan dengan mengkonsumsi pesan media massa yang ditawarkan, khususnya pada program sajian yang berbau entertainment. Bisa stand up komedi, bisa kartun atau film tertentu, dan lain sebagainya. Dan yang kelima, efek menumbuhkan perasaan tertentu. Efek menumbuhkan perasaan tertentu di sini maksudnya adalah ketika kita sudah menyukai suatu program yang ditayangkan media massa atau disajikan media massa, automatically kita akan terus menanti dan ingin mengkonsumsi asupan informasi dari program itu sendiri. Dan otomatis kita akan menyukai segala sesuatu yang ada di program itu, baik itu hostnya, tuan pembawa acaranya, atau bintang tamunya, atau konsep acara atau latar ceritanya, dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan efek menumbuhkan perasaan tertentu. Sehingga muncullah idola-idola tertentu bagi sebagian masyarakat yang dianut atau diambil sebagai panutan. Jadi efek menumbuhkan perasaan tertentu. Nah, efek media massa yang dikemukakan oleh Dennis McQuail beda lagi nih teman-teman. Ada 4 yang dia sampaikan. Yang pertama adalah efek yang direncanakan. Efek yang direncanakan ini adalah efek yang diharapkan terjadi oleh media massa ataupun orang yang menggunakan media massa untuk kepentingan penyebaran informasi. Jadi ini adalah efek yang dilakukan di bawah pengawasan si komunikator media massa itu sendiri. Sedangkan efek yang tidak direncanakan adalah efek yang terjadi dalam kondisi tidak dapat diprediksi atau diperkirakan atau tidak dapat dikontrol karena berbagai alasan. Contoh, dulu ketika launching ada provider telekomunikasi yang menyatakan tagline, hari gini nggak punya handphone gitu. Kesannya itu sepele, tetapi ketika ada peneliti yang melakukan observasi ke lapangan, ada beberapa orang yang meninggal bunuh diri karena malu mendengar tagline itu, karena mereka merasa mereka berada di social stratification kalangan menengah bawah yang tidak dapat menggunakan handphone atau membelikan handphone sampai sekarang, sehingga mereka merasa harga dirinya jatuh. Nah, itu yang disebut dengan efek yang tidak direncanakan. Maka dari itu, bagi teman-teman yang ingin menjadi komunikator media massa harus diperhatikan kembali saat menyusun pernyataan kepada audiens atau halayak. Ada berbagai kemungkinan efek yang tidak direncanakan, terutama efek psikologi yang mungkin dapat diterima oleh audiens atau masyarakat, mengingat audiens kita itu sangat heterogen dan anonim. Nah, yang ketiga adalah efek berlangsung dalam waktu pendek namun cepat. Terjadi dalam waktu pendek namun secara cepat, instan, dan keras mempengaruhi masyarakat. Hal ini yang disebut dengan efek spontan atau refleks ya, ketika kita diterpa oleh media massa. Sebagai contoh, kamu sedang menonton pertandingan sepak bola antara Indonesia dengan Malaysia. Automatically ada rasa nasionalisme kita di dalam diri yang akhirnya mendukung Indonesia mati-matian. Dan ketika di babak pertama, misal negara Indonesia ketinggalan 1-0, ada rasa cemas dan rasa kesal terhadap Malaysia yang mungkin dapat diekspresikan dengan berbagai sumpah serapah dari mulut kita. Nah, ini disebut dengan efek refleks gitu ya. Efek refleks yang kemungkinan dapat terjadi bagi audiens secara cepat dan pendek. Nah, efek yang berlangsung dalam waktu lama, yaitu terjadi dalam waktu lama sehingga mempengaruhi sikap adopsi inovasi, kontrol sosial, sampai dengan perubahan kelembagaan dan perubahan budaya. Nah, ini terkait dengan bagaimana
kita dapat menerima dan mengantisipasi segala inovasi atau kebijakan baru yang ditawarkan pemerintah kepada kita. Gitu misalnya pada saat ini media massa sedang gencarnya memberitakan tentang kehadiran artificial intelligence atau AI dalam kehidupan kita melalui chat GPT dan lain sebagainya. Bahkan beberapa sajian pesan media massa juga menyatakan kehadiran AI ini juga dapat menimbulkan pengangguran dalam jumlah yang sangat besar di tahun 2024. Nah, hal inilah yang memberikan efek dalam jangka waktu lama bagi kita sebagai penonton, pendengar, ataupun pembaca. Dapatkah menerima kehadiran AI itu sendiri atau bahkan semakin membenci kehadiran AI itu sendiri gitu, karena merasa segala sesuatu sekarang dapat diselesaikan dengan alat tanpa adanya kehadiran atau sentuhan manusiawi lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya adalah efek pesan. Kalau efek pesan ini berkaitan dengan efek kognitif, efek afektif, dan efek behavioral. Efek kognitif adalah perubahan tingkat pengetahuan yang dirasakan oleh penonton, audiens, pembaca, ataupun pendengar setelah diterpa oleh media massa. Yang kedua, efek afektif berarti berhubungan dengan tingkat perubahan perasaan emosional suka atau tidak suka terhadap sesuatu yang dirasakan penonton, pembaca ataupun pendengar setelah diterpa oleh media massa. Efek behavioral ini berhubungan dengan kecenderungan untuk bertindak atau bersikap, menjadi setuju atau tidak setuju terhadap suatu realitas yang disajikan oleh media massa sebagai penonton, pendengar ataupun pembaca. Nah, kira-kira itulah beberapa efek-efek dari pesan komunikasi massa dan media massa yang perlu kita ketahui. Semoga ilmu bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.